Halo semuanya, kami dari kelompok Miskom. Hari ini kami akan memainkan skenario A, yaitu diskusi proyek tim yang sukses. Ceritanya, tim kami ini baru saja menyelesaikan proyek, dan kami akan merefleksi pengalaman kerja sama tim kami. Guys, proyek aplikasi kita kan selesai nih. Lega banget deh rasanya ngerjain proyek setelah berbulan-bulan. Presentasi juga berjalan lancar. Menurut kalian ini semua karena komunikasi kita dengan baik nggak sih? Menurut aku sih, aku setuju Dap. Dari awal kita tuh udah jelas untuk pembagian peran kita masing-masing. Dari yang aku untuk peranku sebagai desain UI UX, kemudian si Yudi fokusnya di bagian database, dan Arul di bagian dokumentasi, dan kamu sendiri sebagai ketua ataupun koordinasi dalam tim kita ini. Jadi nggak ada yang bingung gitu loh. Dia si siapa ini memberikan apa, si ini memberikan apa. Jadi dia itu sudah terarah, udah jelas Ya. perannya masing-masing gitu. Iya, iya, benar sih. Aku juga ingat waktu awal-awal kan kita sempat perdebatkan ya antara kita mau pakai yang MySQL apa PostgreSQL itu. Cuman pas di grup WhatsApp kita kan jadinya pakai yang MySQL ya. Oh iya, aku inget tuh waktu itu aku lebih banyak diamnya sih. Ya karena aku nggak paham juga database kan. Tapi enaknya meskipun aku nggak paham, kalian tetap jelasin rangkaian pembuatan project ini dengan bahasa yang cukup mudah dimengerti. Jadi ya meskipun aku cuma di bagian dokumentasi, aku tetap merasa dilibatkan kok. Itu juga penting, Rol. Tim itu kan bukan cuma soal bagi kerjaannya, tapi juga soal keterbukaan. Kalau semua ngerti alurnya, hasil pun lebih rapi gitu, Rol. Ah, aku juga ngerasa begitu sih, Dap. Pas aku kemarin sempat start untuk membuat desain. Kalau nggak salah itu desain warna topol. Aku langsung share di grup kita, di grup WA. Terus dalam habis aku share, Yudi langsung ngasih saran warna biru tua untuk warna tombolnya biar terlihat lebih formal, formal atau profesional gitu. Itu ngebantu banget sih. Sebenarnya itu hal biasa sih, hal kecil itu, Hadri. Karena kita kan juga sekelompok ya, setim. Jadi aku juga ya dengan senang hati bisa bantu teman-teman gitu loh. Kalau misal kamu nggak cerita juga kemarin itu, kalau kamu nggak cerita di grup, mungkin hasil akhir dari desainnya itu nggak bakalan sebagus ini gitu loh. Karena kamu cerita di grup, jadi kita punya banyak saran dan masukan gitu. Makanya desain akhirnya itu jadinya bagus gitu. Jadi kayak hal-hal kecil atau feedback itu feedback yang kecil itu bisa punya dampak yang begitu besar buat ini gitu. Aku juga seneng banget sih, walaupun tugas dokumentasi itu sering dianggap sepele, tapi dengan kalian baca hasil tulisanku, kasih revisi, dan juga kasih saran, itu bikin aku merasa dihargai banget sih. Nah, itu dia gunanya komunikasi. Semua orang akan merasa dihargai. Kalau ada yang introvert, bisa-bisa masalah masalah kecil pun bisa jadi besar. Nah, itu betul. Ingat nggak kemarin 2 hari menjelang kita akan presentasi ke dosen, itu server yang buat kita website kita itu mengalami down. Dan itu, wah kacau banget sih sebenarnya. Kalau Budi nggak langsung nginfoin atau ngabarin di grup, mungkin bakal chaos waktu pas pengen ngejalanin websitenya. Oh iya, aku ingat banget sih yang itu juga. Untung aku langsung chat di grup waktu itu. Terus kita, karena aku chat di grup, kita bisa jadi kasih punya solusi masing-masing gitu ya. Biar pakai backup server gitu. Terus kalau misal kemarin komunikasinya kita itu telat, oh itu hancur sih demonya kemarin tuh, bakalan gagal.
kalau dipikir-pikir sebenarnya eh, ada hambatan juga sih. Misal kayak noise yang sering muncul tuh di jadwal rapat yang sering bentrok. Tapi syukurnya tuh kita selalu fleksibel. Kadang ya rapat jam 10 malam. Bahkan pernah tuh aku ingat banget kita tuh rapat terus sambil makan mie instan. Itu adalah momen yang paling gak terlupakan sih bagi aku ya. Tapi justru karena itu saluran komunikasi kita tuh jadi jelas gitu. Mau lewat WA Group, Google Meet, ataupun tatap muka, hambatan tuh bisa diatasi oleh kita semua gitu. Nah, itu makanya aku pernah bilang kan, kesuksesan sebuah tim itu bukan hanya soal skill yang dimiliki dari masing-masing orang, tapi juga memerlukan adanya komunikasi. Kalau misalkan kita cuek satu sama lain dalam satu tim, mungkin proyek ini nggak bakal jadi, nggak bakal selesai, karena ya apa yang mau dibahas gitu, karena kan semuanya pada di masing-masing ya, gitu. Iya, iya, benar sih, benar-benar. Aku juga kemarin apa ya dapat pembelajaran ya, komunikasi itu sebenarnya nggak hanya sekedar ngomong, tapi juga kita harus mendengarkan gitu loh. Karena dari mendengarkan masukan orang lain juga kita bisa dapat solusi yang lebih baik nantinya. Setuju banget tuh. Eh, jadi sebenarnya tuh ya, intinya keberhasilan proyek kita ini itu karena kombinasi kerja keras kita masing-masing. Kemudian pembagian tugas juga di kelompok kita tuh menurutku jelas banget sih. Dan saluran komunikasi juga sangat efektif. Dan em, yang gak kalah penting tuh ini di feedback feedback di antara kita tuh cepet banget. Baik, itu mungkin itu saja hasil presentasi kelompok kita untuk analisis dan kesimpulan sendiri itu eh, cukup baik ya, di mana pengirim pesan awal itu dari saya sendiri, yaitu yang membuka diskusi tentang keberhasilan proyek, kemudian untuk penerimanya itu adalah teman-teman lain yang kemudian memberi respon. Setelah itu pesannya proyek berhasil karena kerjasama dan komunikasi yang baik. Saluran komunikasinya berupa WhatsApp group, Google Meet, dan rapat tatap muka. Umpan balik dari eh, cerita tadi itu ada respon yang positif, saran, dan solusi. Untuk noise-nya sendiri yang sebenarnya adalah jadwal rapat yang truk, tapi bisa diatasi dengan fleksibilitas. Untuk kesimpulannya sendiri itu komunikasi yang efektif memiliki peran krusial dalam keberhasilan suatu proyek. Dengan komunikasi yang jelas dan terbuka, setiap anggota tim dapat memahami tujuan, peran, dan tanggung jawab masing-masing sehingga mengurangi risiko kesalahpahaman dan meningkatkan koordinasi. Tanpa komunikasi yang baik, proyek berisiko mengalami hambatan, keterlambatan, bahkan kegagalan. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan. Bila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.